Liga Akbar baru menceritakan bagian kecil saja sudah mendapatkan cukup banyak intimidasi dan lain sebagainya. Maka bisa dibayangkan bila secara keseluruhan Liga Akbar menjelaskannya akan menjadi seperti apa kondisinya. Hola netizen yang tercinta, nasib Ibtu Rudiana ayah Eki di ujung tanduk. Ibtu Rudiana dianggap telah melakukan laporan palsu dalam kasus Pina Cirebon, sehingga menyebabkan 8 orang masuk penjara. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus Pina Cirebon, mengatakan Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kejadian, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku. Munculnya nama DPO Andi Dhani termasuk Peggy diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Muhtar Effendi pun menduga bahwa ditangkapnya Peggy oleh polisi bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Pencabutan BAP oleh saksi kunci Liga Akbar pada kasus Pina Cirebon baru-baru ini dipandang meringankan hukuman Peggy Setiawan. Salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyatakan bahwa pencabutan keterangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kliennya. Dijelaskannya bahwa Liga Akbar mengaku salah mengenali tersangka. Tony mengatakan bahwa keuntungan bagi Peggy Setiawan adalah keterangan Liga Akbar yang tidak mengenal Peggy Setiawan, sehingga tidak ada dasar untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tony juga menyatakan bahwa keterangan Liga Akbar yang menyebutkan adanya pengarahan dari Ibtu Rudiana ayah dari Eki merupakan bukti adanya keterangan palsu. Dengan adanya keterangan palsu dari Ibtu Rudiana, Tony menyebut bahwa Rudiana dapat dijerat dengan pasal berlapis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kali ini saya sependapat dengan Ibu Widya Dagelan Politik yang mengatakan bahwa kunci atas kematian Vina dan Eki Cirebon ada di Ibtu Rudiana yang notabene adalah ayah almarhum Eki dan juga anggota kepolisian di Polres Cirebon Kota. Berita beredar terakhir bahwa Ibtu Rudiana telah dipanggil oleh Propam Mabes Polri, tetapi lagi-lagi masyarakat tidak boleh tahu bagaimana kelanjutan pemanggilan itu dan telah sampai mana prosesnya. Jelas saya sangat menyayangkan sikap dari Kepolisian Republik Indonesia yang seolah-olah memperlambat dan mengulur-ulur waktu proses pencarian keadilan atas kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Padahal sudah seringkali masyarakat Indonesia menghimbau Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan eksaminasi atau penyidikan ulang dari awal agar kita bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya, agar kasus ini bisa terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Dan jika memang terbukti ada kesalahan prosedur dan kesalahan penyidikan di awal oleh oknum anggota kepolisian, maka akuilah meskipun memang berkata jujur sangatlah menyakitkan. Lagi-lagi Pak Rudiana ya, ini saksi yang dihadirkan ya, yang di dalam persidangan ini tidak mengetahui terjadinya Vina dan Eki, tapi itu dihadirkan oleh bapaknya si Eki ya. Sementara dia tidak tahu apa-apa. Ada apa denganmu Bapak? Ya, terbuka saja apa yang telah terjadi. Kalau memang itu ya bersalah ya sampaikan aja gitu ya. Jangan-jangan ya ini sudah di skenario seperti halnya Sambo ya, akhirnya kan terbongkar juga semua apa yang telah terjadi ya. Jangan menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, kebusukan itu. Dan lagian pun itu kematian anakmu ya, kematian anakmu engkau buat sesuatu yang tidak pada sebenarnya untuk demi kepentinganmu. Lagian pun anakmu di sana ya pasti tidak akan tenang. Karena apa? Pembunuh yang sebenarnya masih berkeliaran ya, dikarenakan kita tidak tahu ya, bisa saja dikarenakan karena kepentinganmu selaku bapak yang sudah ya mungkin sudah berpisah ya dengan ibunya si Eki ya, sudah menikah lagi ya, demi kepentingan apa kita tidak tahu ya, pasti akan terbongkar juga segala kebusukan yang disimpan ya, karena sudah indikasinya sudah mulai kelihatan bahwasannya si bapak Eki ini tidak mau ya
pakai pengacara, padahal sudah disampaikan oleh Pak Hotman untuk ya bersedia menjadi pengacaranya, namun beliau tidak bersedia dan tidak mau memberikan konfirmasi apapun terkait dengan itu. Ada apa denganmu? Ayo pihak daripada kepolisian khususnya Propam bekerja lebih keras lagi untuk membuka tabir ini semua. Ini terlanjur perkara ini menjadi viral. Kita para netizen ya ingin keadilan ditegakkan di negeri ini karena pasti masih banyak ya masyarakat di luar sana mengalami ketidakadilan. Oke? Salam keadilan, salam NKRI. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Liga Akbar itu hanya bagian kecil saja, karena ada hal-hal yang tidak mungkin diceritakan di publik. Bila diceritakan di publik, mungkin kegaduhannya akan lebih dari apa yang terjadi saat ini. Liga Akbar baru menceritakan bagian kecil saja, sudah mendapatkan cukup banyak intimidasi dan lain sebagainya. Maka bisa dibayangkan bila secara keseluruhan Liga Akbar menjelaskannya akan menjadi seperti apa kondisinya. Memang apa yang dirasakan Liga Akbar saat ini agak mengganggu psikis dan mentalnya. Ada rasa khawatir, was-was dan semacamnya. Dan itu sebuah kewajaran karena memang ada banyak hal yang menjadi kuncian pada peristiwa tersebut ada di tangan Liga Akbar. Salah satunya, ada banyak pihak merasa tidak nyaman, terancam dan lain sebagainya. Tidak hanya Bapak Direktur yang sebelumnya manajer, ada banyak pihak cukup terancam keberadaannya dikarenakan kesaksian dari Liga Akbar. Maka wajar rasanya ada banyak pihak merasa terancam, tidak nyaman dan lain sebagainya, melakukan upaya-upaya sesuatu hal yang memang agar Liga Akbar tidak dapat menyampaikan apa yang akan disampaikan di proses hukum atau upaya-upaya hukum yang akan dilakukan beberapa pihak terkait peristiwa tersebut. Maka langkah yang paling tepat adalah mengamankan Liga Akbar di suatu tempat yang memang tidak dapat dideteksi oleh siapapun, agar keamanan dan kenyamanannya terjamin. Karena salah satu saksi yang memang penting itu Liga Akbar. Meskipun sebenarnya ada beberapa saksi lain yang bisa menjadi kunci untuk membuka peristiwa tersebut, namun memang belum dimunculkan dikarenakan belum waktunya. Namun pada waktunya kurang lebih 2 atau 3 sosok tersebut akan muncul, dan itu membantu Liga Akbar untuk juga sama-sama membuka peristiwa tersebut. Maka mari kita tunggu saja. Seberapa kaya sih Bapak Rudiana, ayah almarhum Eki, dan mantan Bupati Cirebon? Jadi ini kan banyak gitu loh. Ya, setiap orang yang membela Peggy Cianjur dan Pak Cecep itu selalu dikaitkan dengan mantan Bupati Cirebon. Jadi apapun yang orang-orang ini lakukan untuk membela Peggy Cianjur itu selalu dianggap dibayar, cair seperti itu. Bahkan Hotman Paris pun katanya itu dibayar 7 miliar. Dan juga Uya Kuya katanya juga dibayar ketika dia mewawancarai Peggy. Padahal ketika Kang Deddy Mulyadi mewawancarai Peggy, tidak ada orang yang bilang dia dibayar. Kita pakai logika ya. Hotman Paris itu kaya raya, bisa dibilang sultan. Uya Kuya juga kaya raya. Anaknya yang cewek sekolah di Amerika dan sekarang dia terpilih menjadi DPR. Jadi mereka ini sudah kaya, hartanya itu banyak. Ya, jadi seberapa kaya sih mantan Bupati Cirebon itu dan bapaknya Eki, Bapak Rudiana, yang hanya Kapolsek bisa menyuap begitu banyak orang. Sampai Uya Kuya katanya disuap, Bang Hotman disuap, terus bisa bikin ijazah palsu, guru disuap, kalau tes DNA dokter disuap, terus kalau ada yang mengaku sebagai teman Peggy, puluhan orang disuap. Nanti satu sekolah 500 siswa ngaku temannya Peggy, nanti dibilang 500 siswa sudah disuap. Ya, berarti kan nggak habis-habis uangnya. Padahal jabatannya apa? Yang satu wakil bupati, yang satu kapolsek. Seberapa sih kekayaan mereka bisa nyuap nggak habis-habis? Sultan juga bukan. Jadi bagi saya ini nggak masuk akal. Dan sebelumnya ya, informasi untuk kalian yang kalian bilang mantan Bupati Cirebon itu, Sunjaya itu sudah ditangkap KPK. Ya, beberapa tahun lalu dia sudah ditangkap.
ditangkap. Nah, ketika dia ditangkap, asetnya yang banyak hasil korupsi otomatis diambil negara, tidak menjadi hak milik dia. Bukan ketika Pak Sunjaya ini korupsi, ditangkap KPK, kemudian asetnya yang banyak itu diwariskan oleh negara ke anak dan ibunya. Tidak, asetnya diambil, kekayaannya diambil. Jadi dia udah nggak punya banyak harta lagi, keluarga Pak Sunjaya ini. Jadi di mana kalian bisa kepikiran dia punya banyak harta keluarga itu sekarang sampai bisa nyuap Hotman Paris, Uya Kuya dan lain-lain? Ya, bagi saya itu udah nggak masuk akal. Apalagi Pak Rudiana hanya seorang kapolsek, dia juga bukan sultan, jadi rasanya nggak mungkin hartanya nggak habis-habis nyuap terus gitu loh. Ya, dan yang terakhir untuk Hotman Paris, kalian kan bilang bahwa Bang Hotman itu sekarang sudah nggak fokus membela Pina karena dibayar 7 miliar. Begini ya, kalian pakai logika saja. Kalau Bang Hotman serakah dengan harta, dia tidak akan dari awal punya inisiatif sendiri membela keluarga Pina yang bapaknya seorang nelayan. Ya, masuk akal nggak? Kalau Bang Hotman Paris itu serakah dengan harta mau disuap 7 miliar, maka di awal Bang Hotman dengan kesadaran sendiri tidak akan membela keluarga Pina yang bapaknya nelayan, yang tidak punya harta banyak, keluarga miskin. Ngapain Bang Hotman mau membela dengan inisiatif sendiri kalau dia masih butuh banyak harta? Ya, di situ aja kita udah tahu gitu loh bahwa Bang Hotman ini nggak serakah dia.